Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Siang. Seorang pemuda asal Sukabumi, Jawa Barat membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan pohon bambu di sekitar rumahnya menjadi sebuah gelas. Berbagai model dan bentuk dihasilkan dari kreativitas pemuda ini dan berhasil menjualnya hingga ke mancanegara. Di bengkel rumah yang sederhana, Doni Sutiandi, warga kampung Pasir Talaga, Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini berkreasi dengan potongan pohon bambu untuk dijadikan gelas dan teko unik, serta memiliki nilai estetik. Di tangannya, bambu mayan yang memiliki kualitas berbeda dengan bambu pada umumnya dikreasikan menjadi sebuah gelas serta teko yang cantik dan unik. Gelas yang diproduksinya pun memiliki ciri khas budaya Sunda yang kental dengan tradisi kehidupan warga perkampungan. Namun seiring berjalan waktu, Doni yang terus berkreasi mencoba mengunggah hasil kerajinan tangannya di media sosial. Hingga akhirnya banyak menerima pesanan dari mulai Sukabumi hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan luar Jawa. Bahkan hasil kreativitasnya yang memiliki nama Don Bamboo Craft dipesan oleh warga Jerman dan Singapura. Saat ini Doni terus mengembangkan pemasaran dengan menjual secara daring dan dibanderol dengan harga Rp20.000 untuk cangkir kopi hingga Rp50.000 untuk ukuran gelas yang lebih besar. Doni juga menjual satu set lengkap dengan teko dan 4 buah cangkir seharga Rp200.000 hingga Rp350.000. Untuk awalnya sih mungkin dari iseng sih, dari iseng di tempat wisata saya ingin ngopi, cuman nggak ada gelasnya. Saya lihat ada pohon bambu, terus saya tebang, saya potong, saya jadikan gelas buat minum kopinya itu. Nah, sambil ngopi kan di hutan saya enak, sejuk lah gitu. Entah kenapa ada kepikiran saya ingin membuat gelas dari bambu gitu ya. Nah, terus dari situ saya bawa pulang ke rumah bambunya, coba saya ukir pakai pisau raut, juga dihaluskan sama amplas. Nah, dan dapat berapa, tiga piece lah, coba saya posting di media sosial. Alhamdulillah responnya banyak yang nanyain gitu, mau beli di mana katanya. Cuman saya jawab aja, saya nggak jual, saya lagi cuman buat iseng doang. Nah, dari situ saya coba diulik terus sampai dipelajari caranya gimana supaya lebih bagus lagi gitu. Nah, terus awal mula akan mendapat pesanan dan menjadikan ekonomi buat Akang Ya. Awal mulai jadi pesanan itu kan ada, saya coba buat di bambu hitam ya Pak, di bambu hitam sama tekonya. Ada orang Kalimantan, kalau nggak salah orang Kalimantan, pesan langsung 3 set ya. Ya. Saya juga belum tahu ngirimnya harus kemana, jasa kirimnya apa, belum tahu ongkirnya berapa. Nah, saya layani dulu lah. Setelah itu coba tanya-tanya sama teman yang udah pengalaman di bidang pengiriman gitu. Alhamdulillah lancar gitu. lancar. Untuk kerajinan tangan yang hingga saat ini ditekuninya, Doni kini membantu pendapatan ekonomi keluarga. Ia juga berharap usaha yang dirintisnya melalui penjualan daring mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat agar dapat mengembangkan produk kerajinan tangan miliknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Aprianto, Nusantara TV melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai tema kerajinan bambu pemuda Sukabumi tembus pasar internasional, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang. Yep. Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Doni Sutiandi selaku pemilik usaha Bambu Craft dan pengrajin bambu. Selamat siang Mas Doni. Selamat siang. Iya Mas Doni, apa yang melatar belakangi Anda untuk akhirnya membuat kerajinan Bambu Craft ini Mas? Kalau untuk latar belakang mungkin dari awalnya saya kan kerja bangunan proyek kayak gitu ya. Saya kan udah ibaratnya udah lelah lah, pengen punya usaha sendiri gitu. Jadi saya coba ini cari-cari di media sosial gitu, usaha-usaha mandiri seperti yang saya buat sekarang ini gelas bambu lah.
Lalu kenapa akhirnya Mas Doni memilih usaha tersebut, Mas? Karena kan sebenarnya banyak bidang usaha lain yang bisa ditekuni selain pengrajin bambu ini. Karena mungkin hobi juga sih saya bikin produk-produk handmade gitulah, handmade kerajinan gitu. Dan juga untuk hasilnya juga bisa mengurangi sampah plastik lah. Oke, untuk usaha ini sendiri sudah berjalan berapa lama, Mas? Untuk usahanya dari tahun 2018 akhir. Hampir 3 tahunan lah lebih. Oke, berarti di saat Mas Doni sudah merasa bosan untuk bekerja di bangunan, Mas Doni Iya, mencari usaha lain yang bisa menjadi penghasilan ya, Mas ya? iya, iya. Oke, lalu saat ini untuk inspirasi model-model kerajinan bambu yang Anda kerjakan itu Anda dapat dari mana, Mas? Kadang membuat sendiri atau berinspirasi sendiri. Kadang saya juga lihat-lihat di seperti Google, media sosial yang lain gitu. Ataukah bisa dari customer sendiri untuk memesan custom sesuai dengan keinginan mereka? Bisa jadi konsumen juga bisa pilih bentuknya yang kayak gimana. Gitu. Nanti kan saya yang buatin gitu. Selain yang ada di katalog online saya gitu. Oke, berarti sejauh ini dalam usaha bambu craft milik Mas Doni, sudah dibantu oleh berapa orang, Mas, dalam menjalankan usaha ini? Kalau untuk kalau lagi banyak order, paling saya suruh saudara lah 1-2 orang untuk membantu gitu. Oke, berarti belum ada untuk staff sendiri belum ada ya, Mas, sampai saat ini ya? Kalau untuk staff belum ada, dari administrasi sampai pemasaran, pengiriman barang masih saya sendiri. Oke, berarti untuk proses pengerjaan sendiri, Mas, untuk satu buah kerajinan bambu dibutuhkan waktu berapa lama, Mas? Untuk satu gelas bambu paling kalau yang polos bisa 5 menit selesai. Berarti sangat mudah ya, Mas, sehari berarti bisa bikin puluhan gelas ya, Mas? Untuk sehari kalau misalkan bahan bakunya sudah tersedia bisa sampai 50 piece, itu kan belum di finishing. Kalau yang bersih di finishing paling 25 piece. Oke, lalu apakah Mas Doni kesulitan, Mas, untuk mencari bahan dasar ini kan bambu ya, Mas, ya? Seperti kita ketahui kan bahwa memang sekarang bambu itu sudah mulai sedikit susah dicari gitu, Mas. Apakah di daerah Mas Doni saat ini masih terbilang cukup banyak untuk ketersediaan bambu tersebut? Alhamdulillah kalau di daerah saya masih banyak ya, cuman kan kalau lama-kelamaan diambil nantinya kan akan habis juga. Saya juga kan ada rencana mau sambil menebang juga menanam. Berarti apakah proses penanaman itu sudah sekarang Mas Doni lakukan juga? Sudah mulai, cuman kan untuk lahannya masih minim lah, paling lahan milik sendiri dulu. Oke, lalu untuk satu barang atau satu gelas itu dibanderol dengan harga berapa, Mas? Kalau untuk satu piece ada yang 20.000 sampai 50.000, itu juga tergantung motifnya atau ukirannya. Karena kan ada yang polos, ada yang diukir. Lalu bahan-bahan apa saja, Mas, yang dibutuhkan untuk membuat sebuah gelas bambu tersebut? Kalau untuk bahannya sih yang utamanya bambu sama amplas doang sih. Untuk di dalamnya apakah dikasih semacam stainless steel atau bahan-bahan untuk gelas lain atau begitu saja, Mas? Polos saja? Ada juga yang natural gitu, ada juga yang pakai stainless gitu. Kalau yang pakai stainless kan kebanyakan yang ingin lebih tahan lama gitu. Oke, berarti untuk desain luar dan untuk dalamnya sendiri juga bisa ditentukan oleh customer ya, Mas ya? Ya bisa custom lah keinginan konsumennya. Oke, lalu bagaimana dengan tingkat kesulitan ya, Mas? Untuk tingkat kesulitan untuk sekarang sih alhamdulillah agak mudah karena sudah menggunakan mesin bubut ya. Jadi kita mau ukir bagaimanapun asal sudah dipelajari dulu lah gitu. Oke, berarti di tahun 2018 itu saat Mas Doni memulai usaha ini tidak ada alat-alat yang dibantu alat-alat ya, Mas ya? Belum ada, kalau 2018
Saya baru pakai pisau raut sama amplas doang, modal modal paling puluhan ribu lah. Oke, berarti kalau untuk alat-alat yang sekarang Mas Doni gunakan ini sudah sangat bisa membantu dalam proses pengerjaannya Mas ya, dan mempermudah. Alhamdulillah kalau sekarang bisa sampai sehari 30 piece lah rata-ratanya. Kalau dulu kan saya mau bikin satu atau dua piece juga harus beberapa jam gitu. Kadang ada yang satu bisa nyampe 3 jam. Karena kan prosesnya pakai pisau, kita nggak pakai mesin gitu. Oke, baik. Kalau begitu Mas Doni, kita akan jeda sebentar ya Mas ya. Ya. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan kembali lagi usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung bersama kami Dodi Sutiandi selaku pemilik usaha Bambu Craft dan pengrajin bambu. Mas Doni, kita akan lanjutkan lagi Mas. Iya. Oke. Mas, selain tadi Mas mengatakan bahwa membuat kerajinan gelas ya Mas ya. Apalagi selain gelas yang Anda buat saat ini Mas? Untuk kerajinan ada mulai dari casing HP, lampu dinding, lampu tidur ada. Casing korek banyak sih, cuman terkendala sama tenaga kerja gitu, sama tenaga kerja juga mesinnya. Jadi nggak diproduksi semua, jadi masih fokus sama gelas bambu. Oke. Berarti kalau kecuali ada yang memesan untuk casing handphone dan yang lain-lain baru dibuat ya Mas ya? Ya, ya. Oke. Apakah dijual juga teko-teko seperti itu Mas? Untuk teko dijual karena ada yang satu paket, ada yang bisa tekonya saja, ada bakinya juga ada dari bambu. Oke. Untuk harganya sendiri dibanderol berapa Mas untuk satu set teko tersebut? Untuk satu set teko kan ada yang terdiri dari gelas 4 sama teko 1, ada yang 200.000 sampai 350.000 yang komplit dengan bakinya. Oke, berarti satu set teko tersebut isinya ada satu teko dan 4 gelas lalu satu baki ya Mas ya? Ya. Oke. Lalu sudah dipasarkan kemana saja Mas kerajinan bambu yang Anda miliki saat ini? Untuk pemasaran, untuk luar negeri baru Jerman sama Singapura yang udah kirim. Kalau untuk Indonesia, alhamdulillah hampir semua wilayah sudah pernah ada yang pesan, kecuali daerah Papua yang belum kekirim. Oke, lalu bagaimana antusiasme dari konsumen sendiri Mas sejauh ini Mas? Alhamdulillah sih responnya pada baik-baik gitu. Kadang ada yang pengen jadi reseller, pengen yang promosiin lagi gitu, pengen membantu. Berarti apa Mas Doni membuka reseller juga Mas di daerah-daerah atau masih tetap ingin fokus terhadap penjualan yang ada di Sukabumi saja? Untuk reseller saya buka seluruh Indonesia gitu, juga bisa membantu saya juga kalau buka reseller. Oke, lalu berapa omset nih Mas yang dihasilkan oleh Bambu Craft setiap bulannya? Untuk setiap bulan nggak tentu sih Bu, kadang lagi rame, kadang lagi sepi gitu. Untuk bulan-bulan yang kebelakang sih hampir per bulan pernah nyampe 10 juta, itu pun kotor. Oke, berarti apakah dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh Mas terhadap omset tiap bulannya? Untuk pandemi berpengaruh juga sih, kadang-kadang untuk pengiriman keluar bisa terhalang gitu. Jadi banyak yang nanyain dari luar negeri, cuman dari pengiriman kan kita masa pandemi masih dikurangi gitu. Untuk ekspedisi sendiri Mas, untuk ke Singapura dan ke Jerman, ini kan harganya mungkin bisa sangat mahal ya Mas ya. Jadi untuk satu set mungkin dengan harga pengiriman itu sama. Itu bagaimana Mas? Untuk biaya pengirimannya ditanggung sama konsumen sih gitu. Tapi kita untuk harga masih normal sama di Indonesia gitu. Nggak di 2 kali lipatin atau di mahal-mahalin. Oke. Lalu sejauh ini penjualan yang dilakukan melalui apa Mas? Karena kan tadi Mas Doni bilang bahwa sampai saat ini Mas Doni masih menjalankan usaha Bambu Craft ini sendiri ya Mas ya. Secara keseluruhan, secara general ini masih dilakukan oleh sendiri. Lalu bagaimana Mas?
Untuk sekarang sih kalau dari online saya coba di online shop beberapa aplikasi ya. Selain dari Facebook juga WA ada di Tokopedia, ada di Shopee. Oke, berarti apakah media sosial seperti Instagram juga digunakan, Mas? Untuk Instagram digunakan, cuman karena mungkin saya terlalu sibuk jadi jarang online sih. Cuman sekarang saya lagi coba untuk berusaha online di media-media sosial yang lain. Oke, berarti saat ini masih diutamakan di e-commerce ya, Mas, seperti di Shopee dan Tokopedia ya untuk penjualannya ya, Mas ya? Halo, Mas Doni. Halo, Oh iya, halo. Mas, berarti penjualan saat ini masih difokuskan kepada e-commerce ya, Mas, seperti Tokopedia dan Shopee? untuk penjualan sih kalau Tokopedia dan Shopee nggak terlalu inilah, paling per bulan ada 1, 2 atau kurang dari 10 piece. Cuman untuk yang utama saya dari media sosial Facebook yang langsung di ini ke WhatsApp. Oke, berarti bisa dikatakan dari mulut ke mulut ya, Mas ya? Halo, Mas Doni. Halo, Iya, Su. berarti bisa dikatakan penjualan Mas Doni ini juga menyebar karena dari mulut ke mulut ya, Mas ya? Iya, Bu. Kadang-kadang ada yang dari tetangga yang kasih kabar untuk keluarga yang jauh atau di luar kota gitu. Oke, lalu terakhir Mas, pesan Anda untuk anak muda seperti Mas Doni yang saat ini ingin memulai usaha di saat pandemi? Mungkin pesan saya sih jangan putus asa lah, karena kan masa muda kita harus dipenuhi dengan kreativitas atau cobalah mencoba hal yang belum kita cobalah. Berarti jangan takut ya, Mas ya, untuk mencoba hal baru ya? Takut untuk mencobalah karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, baik. Terima kasih Mas Dodi Sutiandi atas waktunya di siang hari ini di Nusantara Siang. Ya, sama-sama, Bu.